Dua mahasiswa ditemukan tidak bernyawa dengan cara bunuh diri. Siswi tewas di kamar indekos. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ditemukan tewas. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga akibat permasalahan sidang skripsi. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para audiens. Terima kasih sudah hadir di diskusi panel kita kali ini dengan tema kesehatan mental pada mahasiswa. Saya Asterina Barian Suseno, jurnalis yang akan memoderatori diskusi panel kali ini. Kita kedatangan 6 narasumber yang keren dan ahli pada bidangnya. Yang pertama, di sebelah kanan saya ada seorang dosen pendidikan bahasa Indonesia, Ibu Dr. Aam Amelia, MPD. Terima kasih Ibu Aam. Selanjutnya di sebelah kanan Ibu Aam ada seorang mahasiswa aktif dalam berorganisasi, Kak Herawati. Terima kasih Kak Hera. Selanjutnya di sebelah kanan Kak Hera ada mahasiswi kuliah pulang atau biasa disebut kupu-kupu, Kak Vera Tavia. Terima kasih Kak Vera. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada seorang psikolog, Ibu Cahaya Putri Andini, MPSI. Terima kasih Ibu Cahaya. Selanjutnya di sebelah kiri Ibu Cahaya ada seorang mahasiswa yang pernah mengalami kesehatan mental, yaitu Kak Novi. Terima kasih Kak Novi. Selanjutnya di sebelah kiri Kak Novi ada seorang mahasiswi baru, Kak Amelia Fauzia. Baik, kita mulai dari Kak Herawati, seorang mahasiswi aktif dalam berorganisasi. Kak Hera, bagaimana nih pengalaman Kakak dalam menyeimbangkan kegiatan organisasi dengan kesehatan mental? Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Rani. Izinkan saya menjawab. Sesuai dengan pengalaman saya dalam menyeimbangkan kegiatan organisasi dan kesehatan mental, saya melakukan berbagai cara. Misalnya yang pertama adalah berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuai dengan ajaran Islam, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, itu akan membuat hati kita jauh lebih tenang dan damai. Ketika hati kita damai, itu akan membuat kita jauh dari gangguan mental. Dan yang kedua adalah mengelola waktu dengan baik. Dalam mengelola waktu, biasanya saya menggunakan teknik manajemen waktu seperti membuat jadwal atau to-do list yang terstruktur, sehingga saya dapat mengalokasikan waktu dengan baik. Saya juga memprioritaskan tugas-tugas sesuai dengan tingkat urgensinya, sehingga itu dapat membuat saya jauh dari stres dan tugas yang menumpuk. Dan cara yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Sebagaimana kita ketahui, istirahat yang cukup itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa orang yang mengalami kekurangan tidur cenderung akan mengalami depresi dan stres. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa sangat penting nih istirahat yang cukup itu untuk kesehatan mental kita. Dan yang terakhir adalah saya biasanya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati dengan orang terkasih di luar kegiatan organisasi dan kegiatan akademik. Karena menurut saya ketika kita melakukan hal itu secara terus-menerus atau monoton, hal itu akan membuat kita jenuh dan stres. Ketika kita jenuh dan stres, itu akan membuat mental kita tidak stabil atau tidak baik. Mungkin itu cara yang saya lakukan untuk menyeimbangkan kegiatan organisasi dan kesehatan mental saya, Mbak Dani. Wah, keren sekali. Selanjutnya, apakah ada strategi khusus yang Kakak gunakan untuk mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan organisasi? Tentunya ada strategi khusus yang saya lakukan untuk menyeimbangkan waktu antara organisasi dan kesehatan mental saya. Misalnya strategi yang pertama adalah saya menetapkan niat dan tujuan. Karena menurut saya ketika kita sudah berniat dan tujuan, itu akan memotivasi diri kita untuk melakukan hal sesuai dengan waktunya. Dan yang kedua adalah mengorganisir seluruh jadwal kegiatan atau tugas yang saya akan lakukan berikut dengan deadline tugasnya dalam satu catatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelupaan atau tugas yang menumpuk. Dan strategi ketiga adalah tidak menunda-nunda pekerjaan. Saya biasanya
akan mengerjakan tugas sesegera mungkin sehingga tugas itu tidak menumpuk. Dan cara yang keempat adalah mengetahui skala prioritas. Saya akan mendahului kegiatan-kegiatan yang penting dan mendesak terlebih dahulu, dan saya akan meninggalkan kegiatan atau tugas-tugas yang menurut saya bisa dikesampingkan dulu. Dan untuk mewujudkan strategi yang saya sudah sebutkan tadi, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa konsisten dan disiplin terhadap jadwal yang sudah kita buat. Mungkin itu saja Mbak Rani. Menarik sekali dan keren sekali ya Kak Hera ini. Terima kasih banyak atas strategi dan jawaban yang telah Kak Hera berikan. Selanjutnya kita akan melihat sudut pandang dari Kak Vera Octavia sebagai mahasiswa kupu-kupu. Kak Vera, kalau boleh tahu kakak rumahnya di daerah mana dan kira-kira butuh berapa lama dalam perjalanan? Saya dari Pandeglang, tapi bukan Pandeglang kota yang masih ada ke dalam, dan estimasi pulang pergi saya kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Wah, lumayan lama juga ya Kak. Kenapa kakak tidak memilih untuk ngekos saja? Masalahnya di perizinan Barani, bapak saya merantau, mama saya anak tunggal, dan mama saya sendirian di rumah. Ya saya sebagai anak manut aja ya, ikut aja apa kata mama. Wah, anak penurut dan pengertian sekali ya Kak Vera ini. Karena tema kita ini kesehatan mental pada mahasiswa, dan tadi Kak Hera juga sudah menyampaikan dari sudut pandang mahasiswa yang aktif dan berorganisasi. Saya mau tahu dong, dari sudut pandang mahasiswa yang kuliah pulang, bagaimana cara Kak Vera menjaga kesehatan mental kakak? Mungkin dari pola hidup kali ya, karena menurut saya kalau misalkan mental kita mau sehat ya pola hidup kita juga harus sehat. Seperti makan teratur, olahraga tipis-tipis, gak mesti ke gym, tapi yang penting setiap harinya ada olahraga gitu di rumah. Terus seperti yang tadi Kak Hera sampaikan, kalau misalkan kita harus istirahat yang cukup, jangan keseringan begadang, karena itu bisa menyebabkan stres. Sama yang paling penting menurut saya mindset kali ya, karena kan biasanya kita kalau misalkan mau mengerjakan sesuatu nih, kita suka mengeluh terlebih dahulu kan, padahal belum dikerjakan gitu. Itu ternyata berpengaruh terhadap hasil kinerja kita gitu. Makanya sekarang saya sedang berusaha untuk kalau misalkan mau mengerjakan sesuatu, saya mencoba untuk berpositif thinking terlebih dahulu supaya kesayangannya semangat dan tidak malas. Seperti itu. Keren sekali ya cara-cara yang Kak Fei berikan. Oke, saya mau tanya lagi nih Kak, kan kakak lebih sering menghabiskan waktu di luar kampus dibanding di dalam kampus. Pernah nggak sih kakak merasa, kalau jarang ikut kegiatan kampus seperti organisasi dan lain-lainnya, susah nih bangun jaringan koneksi? Pernah Mbak Rani, saya pernah merasakan seperti itu. Makanya sekarang saya sedang berusaha memanfaatkan waktu weekend saya untuk ikut kegiatan di luar seperti volunteer, workshop, atau kegiatan apa saja yang sekiranya bisa saya ikutin. Karena menurut saya untuk mendapatkan sebuah jaringan gitu ya, membangun sebuah koneksi tidak mesti di kampus, karena di luar kampus juga ternyata bisa. Justru yang di luar kampus ini kesempatannya lebih luas dan lebih besar. Oke, berarti dari diri kitanya yang harus memiliki kemauan dan pintar kita dalam mencari informasi ya. Oke, terima kasih banyak Kak Vera atas penjelasan dan jawabannya. Selanjutnya kita ke Kak Amelia Fauzia sebagai mahasiswa baru. Kak Amel, bagaimana kakak menghadapi tekanan awal saat masuk dunia kampus? Baik, terima kasih Mbak Rani atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Saat pertama kali saya masuk ke dunia kampus, saya merasa sangat cemas dan tertekan karena harus menghadapi hal-hal baru dengan lingkungan berbeda dan tugas-tugas akademik yang silih berganti. Saya mencoba untuk menyesuaikan diri dengan cara berkenalan bersama teman-teman baru dan mengikuti berbagai kegiatan di kampus. Saya juga mencoba untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri agar saya bisa mengatur waktu untuk bersantai dan beristirahat.
hal yang paling utama juga ada dukungan dari orang tua, keluarga, dan teman. Itu sangat membantu diri saya. Oke, selanjutnya apakah ada tips khusus yang Kakak gunakan untuk mengatasi rasa cemas saat memasuki dunia kampus? Cara atau tips untuk mengatasi rasa cemas saat pertama kali saya memasuki dunia perkuliahan adalah yaitu saya mencoba untuk tetap fokus pada hal-hal positif yang dilakukan dan menikmati prosesnya. Selain itu, saya juga membuat jadwal harian untuk mengatur waktu agar saya mempunyai waktu untuk me time agar tidak stres dengan tugas-tugas di dalam perkuliahan dan juga untuk melakukan hobi-hobi di waktu luang. Baik, terima kasih banyak Kak Amel atas penjelasan dan jawabannya. Selanjutnya kita ke Kak Novi, mahasiswa yang pernah mengalami kesehatan mental. Kak Novi, apakah boleh Kakak menceritakan saat Kakak menghadapi dan mengatasi kesehatan mental? Terima kasih Mbak Reni. Jadi saya pernah mengalami depresi semasa kuliah dan itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Saya merasa terisolasi dan tidak tahu mau mencari bantuan kemana. Akhirnya teman-teman dan konselor kampus memberi dukungan dan itu sangat membantu bagi saya. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa pentingnya memiliki dukungan sistem dan tidak ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Oke, menurut Kakak, apa yang paling membantu dalam proses pemulihan dan bagaimana Kakak menjaga kesehatan mental Kakak yang sekarang? Yang paling membantu saya adalah teman-teman dan konselor kampus yang selalu mendengarkan dan memberi saran. Sekarang saya mulai rutin berolahraga dan menjalani hobi yang saya suka. Saya juga sekarang mulai terbuka soal perasaan dan tidak ragu untuk meminta bantuan jika perlu. Baik, terima kasih Kak Novi atas jawabannya. Selanjutnya kita dengarkan perspektif dari seorang dosen pendidikan bahasa Indonesia, Ibu Dr. Aam Amelia MPD. Ibu Aam, bagaimana nih peran dosen dalam mendukung kesehatan mental pada mahasiswa? Baik, terima kasih Mbak Rani. Sebagai dosen, saya melihat pentingnya peran kami dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung untuk para mahasiswa. Tidak hanya di bidang fokus pada bidang akademik dan prestasi, saya juga selalu berusaha untuk memberikan dukungan dan konseling kepada para mahasiswa. Komunikasi yang baik itu sangat penting ya, karena komunikasi yang terbuka antara dosen dan mahasiswa itu sangat penting untuk dilakukan. Itu bisa mendeteksi awalnya kita melihat gangguan kesehatan mental pada para mahasiswa. Baik, selanjutnya apakah ada program atau kebijakan khusus yang Ibu lakukan di kelas untuk mendukung kesehatan mental pada mahasiswa? Ya, tentu saja Mbak Rani, karena saya selalu berusaha untuk membangun fleksibilitas dalam penugasan dan saya juga selalu memberikan ruang diskusi untuk para mahasiswa saya di dalam kelas. Jadi di akhir kelas saya selalu membuka diskusi untuk para mahasiswa bertukar pendapat dan argumen. Jadi kita bisa tahu, para dosen bisa tahu keluhan para mahasiswa semasa kuliahnya itu. Dan saya juga sering mendukung gitu kepada mahasiswa untuk bekerja sama dalam proyek kelompok. Keren sekali Bu Aam, terima kasih Bu Aam atas jawabannya. Selanjutnya kita ke seorang psikolog, Ibu Cahya Putri Andini, MPSI. Ibu Cahya, bagaimana nih Ibu melihat masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa dan bagaimana cara mengatasi kesehatan mental tersebut? Baik, terima kasih Mbak Reni. Kesehatan mental merupakan salah satu isu yang kompleks di kalangan mahasiswa karena mereka berada di fase remaja menuju dewasa, di mana kesehatan mental sering sekali terjadi karena masalah personal, masalah akademik, dan juga perubahan sosial. Karena itu, pihak kampus harus menyediakan kegiatan workshop manajemen stres dan juga kegiatan relaksasi. Wah, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Berdasarkan pengalaman Ibu, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa saat mencari bantuan kesehatan mental? Tantangan terbesarnya yaitu salah satunya adalah stigma. Stigma di mana mahasiswa itu malu dan takut untuk menyadarkan atau
mengetahui bahwa mereka memiliki kesehatan mental. Oleh karena itu, penting bagi para pihak kampus untuk memberi jalan kepada mahasiswa-mahasiswa yang punya kesehatan mental untuk memberi mereka koneksi seperti berbicara dengan dosen dan segala macam seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu Cahya atas banyak penjelasannya. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk para panelis. Menurut kalian, apa langkah kecil yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menjaga kesehatan mentalnya dalam sehari-hari? Izin menjawab Barani, menurut saya hal kecil yang bisa kita lakukan adalah istirahat yang cukup. Karena waktu istirahat itu sangat berpengaruh dan sangat penting untuk kesehatan mental kita. Betul sekali apa yang dikatakan Kak Hera. Saya juga menambahkan jangan sungkan untuk berbicara, berkomunikasi dengan teman atau keluarga kita jika kita merasa masalah itu tidak selesai gitu. Jika kita merasa masalah itu membebani kita, setidaknya walaupun kita tidak mendapatkan solusi, tapi kita bisa merasa lega. Setuju Kak Mei. Penting juga untuk menjaga pola makan dengan baik dan makan makanan sehat agar kesehatan mental terjaga. Saya juga tambahkan, jangan ragu mencari bantuan profesional karena tidak ada salahnya untuk meminta bantuan. Sebagai dosen, saya juga selalu memberikan dukungan penuh untuk para mahasiswa, dan untuk para mahasiswa jangan pernah takut untuk konsultasi kepada dosen-dosen terdekat Anda. Yang terakhir adalah berlatih meditasi untuk mengurangi stres. Jangan lupa untuk menyejahterakan kesehatan mental kalian. Wah, saran-sarannya sangat menarik ya. Terima kasih para panelis atas informasi, pengalaman, dan saran-saran yang telah diberikan. Tibalah kita pada ujung diskusi kali ini. Sebelum saya menutup diskusi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita. Kesehatan mental adalah kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai peristiwa seperti beban sosial, tekanan tugas, masalah akademik, pelecehan, dan lain-lain. Kesehatan mental dapat mempengaruhi akademis mahasiswa, maka dari itu kesehatan mental sangat penting untuk dijaga dan dirawat. Terima kasih para panelis telah hadir dalam diskusi kita kali ini. Semoga diskusi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.